Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggraini dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampun yaitu Bapak Henry Wismanjaya SPD MH. Saya di sini ingin mewawancarai satu narasumber yaitu anggota DPRD Kota Tangerang yang bernama Bapak Rianto SE. Pak. Iya. Izin bertanya ya Pak ya. Tentang gerakan sosial yang tidak termasuk dalam partai politik Pak. Apa Pak? Ya, kalau di masyarakat sosial itu ya banyak ya. Karena sebagai manusia itu kan kita sebagai makhluk sosial, John Politikon kalau kata Aristoteles. Jadi dalam sosial itu tinggal tergantung bagaimana pemahaman masyarakat. Nah, kalau memang mereka adalah bagian dari angkis gerakannya, langkahnya itu mengandung nilai-nilai politik. Tapi kalau seandainya dia itu masyarakat biasa non partai, itu ya artinya ya sosial itu diartikan banyaklah untuk kita hubungan dengan masyarakat, kita interaksi, itu kan ini kan sosial, kita berbaur itu kan sosial namanya. Kemudian membantu itu kan namanya sosial juga gitu kan. Banyak hal kalau kita mengartikan sosial itu sangat luas gitu kan. Ya, tapi di dalam sebuah politik ya sosial itu bagaimana kita bisa berinteraksi kepada masyarakat yang tujuannya punya satu tujuan tertentu, saya rasa itu. Oke. Bagaimana cara mekanisme bekerja tersebut Pak? Kerja Bagaimana cara mekanisme bekerja tersebut Pak? Jadi tinggal tergantung bagaimana masyarakat itu berinteraksi, individunya ya. Iya, Pak. Individunya berinteraksi kepada masyarakat. Jadi kalau seandainya individunya, kan ada yang individu yang cuman hanya tidak berbaur kepada masyarakat. Nah, kembali kepada personnya. Ya, artinya pada saat masyarakat itu bersosial, maka dia harus berinteraksi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, itu apalagi yang namanya di dalam sebuah lingkungan adalah semuanya bermasyarakat. Jadi jumlah lebih dari 2-3 orang itu kan sudah berinteraksi bersosial masyarakat. Rasa itu. Pertanyaan kedua ya Pak ya, pemilu langsung 2024. Bagaimana tanggapan Bapak Rianto dalam pemilu 2024 ini Pak? Pemilu 2024 ya kita sih berharap pemilu ini aman, damai gitu kan, jujur, langsung bebas dan rahasia gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari pengalaman 2019 dengan 2024 ini kan nggak beda-beda jauh gitu kan. Kenapa? Karena memang pemilu yang sekarang ini digabung legislatifnya, presidennya dan DPD-nya, sehingga di situ memang masyarakat itu sedikit agak kesulitan dan ini perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Mana yang ibaratnya pada saat mereka dihadapkan 5 kertas nanti di TPS, ini kan harus disosialisasikan. Banyak sekali masyarakat, bahkan pemilih-pemilih. Pertanyaan ketiga ya Pak ya, Ya. tentang pasangan presiden Pak. Bagaimana
pandangan Bapak Rianto terhadap pasangan calon presiden ini, Pak? Ya, presiden ini ada 3 calon ya. Yaitu saya melihat bahwa ketiga pasangan ini adalah putra terbaik lah Indonesia. Dan artinya bahwa baik itu paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau kita melihat top rekodnya, ini semuanya ya calon-calon pemimpin dan putra-putra terbaik Indonesia lah. Dan itu kan kalau masalah pilihan itu kan tergantung hati nurani mana yang baik. Dan kalau kita melihat kesempurnaan manusia nggak ada yang sempurna, gitu kan. Jadi silakan itu menilai masing-masing pasti punya kelebihan dan punya juga kekurangan. Ya, tinggal tergantung hati nurani masyarakat siapa yang kira-kira pantas untuk memimpin bangsa kita ini. Dan harapan kita tentunya bangsa kita ini lebih maju, lebih sejahtera rakyat. Saja. Oke. Terima kasih Pak Rianto ya. Siap. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka.